antara pengedar narkotika, bandar narkotika dengan pengawasan kita, mereka selalu selangkah lebih maju. Jadi mereka mempelajari apa sih sebetulnya alat yang dimiliki Polri dan BNN. Nah, mereka selalu, oh ternyata dideteksinya dengan misalnya K9, dengan anjing. Mereka mungkin bagaimana mengatasi bagaimana supaya anjing itu tidak mampu mencium, kan seperti itu. Selangkah. Jadi ya sama-sama belajar. Nah, sementara kita juga selain anjing, K9 kita menggunakan apa lagi supaya deteksi narkoba kalau lewat itu bisa ketahuan, kan seperti itu, Mas. Ray Presto. Ray Presto. Let's care and share. Bersama saya, Ria Ruman. Ya, kalau di desa yang notabene juga mungkin literasinya kurang dan sekarang sudah juga mulai merambah, itu gimana dan pendekatan yang dilakukan? Ya, alhamdulillah kalau di daerah kita di Bima Raya potensi ininya tinggi, Mas. Terbukti mahasiswa KKN zaman kayak kita dulu KKN ngundang BNN. Jadi sudah kami arahkan ke aparat desa. Kami juga di Kabupaten Bima, ya bayangkan saja kami harus membina untuk Kabupaten Bima saja terdiri dari 191 desa dan 16 kecamatan Kabupaten Bima. Kami sudah menyarankan agar masing-masing desa itu mengundang kami untuk bisa melakukan penyuluhan. Demikian juga di sekolah-sekolah kami juga sedang mengupayakan kurikulum terintegrasi. Terus kemudian selain raperda itu tadi juga ada instruksi dari Bupati bahwa masing-masing untuk melakukan P4GN seperti itu, Mas. Ya. Jadi untuk lebih, ayo biar rame lah gitu kira-kira masing-masing dinas-dinas terkait kan gitu. Ya. Tadi saya tertarik dengan istilah kurikulum terintegrasi. Iya. Gimana? Iya maksudnya nih. Ya, jadi begini, ada beberapa mata pelajaran seperti mata pelajaran kesehatan, kimia, biologi, olahraga, itu bisa kita tambahkan sedikit materi tentang P4GN. Demikian juga tentang materi agama. Ya, kalau yang saya tahu tentang agama Islam, di situ kan ada makanan halal dan haram, Mas. Nah, itu langsung kita breakdown ke arah narkoba atau penggunaan narkoba sehingga mungkin makin jelas gitu loh, Mas, makin banyak, dan membuat kita juga membekali para guru tentang materi-materi yang kita punya ya. Kita berikan materi yang ada, demikian juga kita memberikan link-link tentang pembelajaran tentang narkotika, contoh kasus. Jadi selama ini mungkin narkotika adalah gitu lah. Nanti kami sudah membreakdown jenis narkoba apa yang perlu dijauhi, bagaimana langkah-langkah menghadapi narkotika ini, gitu, Mas. Ya, jadi BNN benar-benar juga sedang mencari formula yang pas berarti ini ya, untuk bagaimana? Ya, jadi kita juga selalu mencari metode terbaru mensiasati, karena biasanya antara penjahat pelaku itu selalu selangkah lebih maju, Mas, daripada penegakan hukumnya. Biasanya seperti itu. Misalnya atau gimana? Sama lah, misalnya. Ya. Selangkah lebih majunya yang gimana ini? Ya, jadi antara pengedar narkotika, bandar narkotika dengan pengawasan kita, mereka selalu
selangkah lebih maju. Jadi mereka mempelajari apa sih sebetulnya alat yang dimiliki Polri dan BNN. Nah, mereka selalu, oh ternyata dideteksinya dengan misalnya K9, dengan anjing. Mereka mungkin bagaimana mengatasi bagaimana supaya anjing itu tidak mampu mencium, kan seperti itu. Selangkah. Jadi ya sama-sama belajar. Nah, sementara kita juga mau selain anjing, K9 kita menggunakan apa lagi supaya deteksi narkoba kalau lewat itu bisa ketahuan, kan seperti itu, Mas. Oh, berarti emang itu ya yang juga mereka pelajari, bagaimana modus-modus yang semakin canggih ini ya? Ya, bahkan mungkin teknologi terbaru ya, ketika ada badai, ketika ada otomatis kapal-kapal yang diawaki oleh manusia akan minggir, ya. Tapi mereka, bandar narkoba ada beberapa kartel yang memiliki kapal itu dengan diremut, Mas. Juga menggunakan drone, juga menggunakan segala macam, memasukkan distribusi barang itu bisa saja terjadi, Mas. Dan mereka amat sangat banyak teknologinya, bagaimana caranya supaya untuk narkotika ini bisa masuklah ke suatu negara lebih banyak di mana membutuhkan. Itulah yang saya katakan tadi, para penjahat pasti harus selalu selangkah terdepan daripada aparatnya. Seperti itu, Mas, kira-kira. Ya, dalam perjalanan BNN Kabupaten Bima ini menjalankan tupoksinya ini, ada nggak semacam kasus yang paling menghebohkan yang pernah dibongkar dalam 2 tahun terakhir ini? Ya, kalau kami mengungkap jadi begini, kebanyakan adalah ketika orang memegang uang diam, itu mereka selalu mencoba-coba, ya. Nah, jadi kebanyakan itu adalah kalau kasus-kasus yang menonjol seperti itu memang belum kita temukan, Mas. Cuman kebanyakan adalah ketika orang banyak memegang uang anggur, itu mereka mau berbuat apa? Contoh di daerah kami adalah banyak yang punya bawang, hasil buminya bagus. Nah, ketika itu mereka mencoba memoney laundry. Ya, nah itu kita sedang bereksperimen dengan Polda dan juga segala macam. Jadi memang cara pemberantasannya yang memang harus kita ada inovasi baru. Nah, ini yang mungkin kita harapkan. Saya belum bisa bercerita, tapi ini nanti kalau memang ini terbukti dengan kita menggunakan seperti memiskinkan mereka, itu mungkin akan bagus. Nah, penerapannya ini yang sudah baru saja dicoba dengan Polda NTB. Nah, coba kita lihat keberhasilannya dengan pemiskingan para bandar dan pemegang modal untuk berjualan narkoba. Kira-kira itu, Mas. Ya, dan Huri, kalau bicara soal oknum-oknum yang barangkali selama ini bermain ya, ikut memuluskan praktik-praktik peredaran dan penyalahgunaan narkoba, ada nggak kejadian di wilayahnya Anda ini? Oknum ya, kalau di kita memang sudah ada beberapa oknum aparat yang ditangkap. Beberapa tangkap dan memang mereka dalam proses pemecatan. Jadi memang pihak kepolisian juga mengingatkan, ya, pihak kepolisian dan kami adalah saling melihat oknum-oknum kami. Ya, kalau memang ada terlibat, ya resiko tanggung penumpang. Bahkan Pak Kapolri pun sudah mengingatkan, kalau memang ada anggota yang terlibat dan itu jelas, tembak. Seperti itu, Mas. Ya, alhamdulillah di tempat kami memang ada beberapa disinyalir yang terkena sudah sedang kami proses dan memang tinggal menunggu keputusan dan mau ditempatkan di mana, apakah mau langsung dipecat setelah putusan dan yang lain juga ada, Mas. Itu boleh tahu kan dan modusnya? Ya, modusnya jadi begini. Pada tahap awal mereka adalah ekonomi. Jadi karena ingin tergiur, padahal Polri ini alhamdulillah ya, Mas, ya, gajinya sudah besar, ada gaji, ada tunjangan kinerja. Namun pola hidup dan tuntutan yang membuat mereka tidak tahan
Nah, seperti itu kemudian dirayu oleh para bandar ataupun membantu teknisnya, yaitu seperti itu. Oknum-oknum tersebut adalah ingin meraup rupiah lebih banyak. Kira-kira seperti itu, Mas. Banyaknya berapa orang yang dari catatan BNN, oknum petugas atau aparat yang terdata terlibat? Ya, kalau untuk yang kita banyak kemarin adalah tahun lalu ya, Mas. Sekitar ada, untuk di wilayah kami mungkin ada 2, ada 3. Oh, gitu. Kalau tahun ini saya belum menemukan ya, Mas ya, tahun ini. Tapi kalau yang tahun lalu kayaknya ada beberapa, Mas ya. Ya, dan saya tertarik itu kalau korban, katakanlah ya, korban dari narkoba ini direhabilitasi, itu Ya. bisa dijelaskan nggak gimana prosedurnya? Barangkali ada orang yang ingin tahu prosedurnya agar nanti bisa hubungi BNN gitu. Gimana tuh, Bang? Ya, jadi memang begini, BNN punya program rehabilitasi barang siapa, ya, barang siapapun orangnya yang memang ingin melepaskan diri atau lingkungannya ingin dia mengatakan untuk bisa direhabilitasi, silahkan datang ya ke kantor-kantor kami, ke BNN atau ke IPWL. IPWL itu adalah tempat melapor. Jadi kalau ke kami mau, silahkan datang saja dengan biayanya gratis. Nah, baru di situ kita asesmen, Mas, kadarnya apa dia, apakah dia pecandu berat atau coba pakai atau korban. Ya, karena banyak juga orang yang beranggapan kalau menggunakan narkoba gaya. Nah, ini kayak musim kemarin banyak mahasiswa datang lebaran, banyak yang coba pakai, itu mungkin gaya. Nah, ada juga yang memang kalau ada barangnya pakai, kalau nggak ada makin. Nah, dari kadarnya di situ kita ketahuan kadarnya di mana, ringan, berat, sedang. Nah, itu baru bisa kita kategorikan. Kalau ringan itu bisa di kantor kami, bisa ringan. Nah, kalau sudah mulai agak berat, perlu rawat inap, itu di NTB hanya ada di Selagalas, Mas, di rumah sakit jiwa, di rumah sakit Mutiara Sukma. Kemudian kalau yang agak berat, itu bisa kita kirim ke Badoka ya, di Makassar sana, di Sulawesi sana, atau ke pusat rehabilitasi narkotika terbesar Indonesia di Lido yang milik BNN di Bogor sana, Mas, di Lido. Jadi itu semua biayanya gratis, Mas. Oh, gratis. gitu ya. Tidak dipungut biaya apapun. Yang bayar hanya untuk uang transportasinya mengantar ke sana. Dan waktu kami di Sumbawa Barat, kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Sumbawa Barat, kami sudah berkoordinasi dengan Basnas. Ini juga sedang kami coba di 3 kabupaten. Untuk kasus narkoba yang rehabilitasi, ada Basnas dan Dinas Sosial yang mungkin bisa membantu untuk mereka bisa berangkat rehabilitasi di tempat-tempat yang dituju, gitu, Mas. Ya, yang Jadi tadi syaratnya hanya membawa KTP, kalau ada BPJS silahkan dibawa. Kalau memang ini nggak ada, KTP saja cukup, Mas. ya, Nah, gitu. kalau dari angka yang disebutkan sekitar 20 orang itu, tingkat kedaruratannya seperti apa itu? Dalam Ya, katanya dengan ini. jadi itu yang kami terima adalah limpahan dari Polres, Mas. Oh, begitu. Jadi ketika ada penangkapan, itu kan dipilah-pilah. Ada pemilik modal, ada pengguna, dan ada korban. Jadi ada aturan SEMA, bahkan yang menggunakan di bawah 1 gram dan tertangkap itu bisa direhabilitasi. Nah, kalau direhabilitasi dijamin tidak akan ditangkap, ya. Nah, tapi kalau dia kasusnya membawa barang yang besar, ya ditangkap juga. Jadi artinya ketika dia melaporkan, saya pengguna narkotika, saya ingin sembuh, atau keluarganya mengatakan itu, kami komit tidak akan diteruskan kasusnya, dengan catatan belum tertangkap tangan. Kalau sudah tertangkap tangan, berarti itu tidak bisa, proses dulu baru bisa rehabilitasi, gitu, Mas. Baik, dan saya ingin dapat gambaran kendala-kendala yang dihadapi oleh BNN dalam kerangka penegakan pemberantasan narkotika ini yang utama Ya, apa? sebetulnya kita malu, Mas. Sebetulnya kita malu ya, karena kita sudah ditunjuk, kita apapun yang terjadi ya kita harus bisa menyelesaikan. Namun yang pertama kali kendala kita adalah memang berbasis anggaran, itu juga memang di mana-mana itu sudah klise. Namun kami tidak
pasang surut apapun dengan yang ada, kita bisa memberdayakan untuk yang harusnya untuk satu kabupaten kami harus berbagi dengan kota, Bima, kabupaten, dan Kabupaten Dompu. Terus kemudian permasalahan sumber daya manusia, Mas. Jadi memang mengajak staf kita untuk memang staf kita ada dari berbagai macam, Mas. Saya dari kepolisian diperbantukan di BNN RI dan mendapat ini. Kemudian ada juga pegawai-pegawai yang memang diperbantukan kita, ada dari kota dan kabupaten. Nah, ini mempersepsikan melangkahkan agak susah, apalagi saya dari kepolisian membina yang mungkin ASN yang terbiasa santai dan memang pola pikirnya mungkin sudah berbeda dengan pola pikir vertikal. Ini juga agak susah, Mas. Jadi memang pertama kali yang saya lakukan adalah bagaimana memberdayakan staf-staf yang ada dengan keterbatasan yang kami ada, membuat inovasi-inovasi yang ada. Boleh juga kami juga sekarang sudah, karena ini apa, Mas Rey, era 4.0 apa istilahnya, Mas? 4.0 ya. Era Ya. 4.0 ya, betul. Ya betul. Ya. Ya, pokoknya itu deh, Mas, saya lupa ya. Ya, Memang kita mantan penyiar tapi kita ya lupa lagi. Zaman apa? Kita kami juga ya. iya, kayak Mas Rey ini menggunakan podcast. Nah, kalau kami juga sudah berusaha membuat komunikasi dengan masyarakat, kami ada di YouTube. Jadi untuk nanti mohon bantuannya Mas Rey juga teman-teman podcastnya Mas Rey untuk bisa mensubscribe YouTube-nya BNNK Bima. Kami juga ada Facebook, kami juga ada Instagram. Nah, jadi kami juga sudah mulai memberdayakan komunikasi, karena kalau kami harus bayangkan saja, Mas Rey, satu kabupaten adalah 191 desa, 16 kecamatan, kemudian kota dan Kabupaten Dompu. Waduh, kami tidak mampu. Nah, kami karena di era 4.0 ini, ya kami sudah digital, silahkan bisa berkomunikasi, bisa dinilai di kinerja kami di YouTube, di Facebook, dan di Instagram. Ya, itulah. Kalau kesulitan nanti curhat bisa satu hari satu malam, Mas Rey, nggak selesai podcastnya Mas Rey nanti. Iya. Baik, dan ya, last but not least, saya ingin dan langsung menyampaikan kepada jamaahnya yang di wilayah Bima, Dompu, dan Kabupaten Kota itu kata-kata kunci lah agar mari melawan narkoba itu. Ya, silakan. Ya, marilah selamatkan diri masing-masing, keluarga masing-masing, lingkungan masing-masing dari bahaya narkoba. Dan jangan sekali-kali memiliki, menjual, membeli, menggunakan, dan intinya jangan kenal dengan narkotika dan penyalahgunaan obat-obatan serta perkusornya. Mungkin itu saja, kita tidak usah saling menyalahkan, tapi marilah kita perbaiki diri sendiri supaya kita tetap menjauhi narkotika. Seperti itu, Mas Rey. Baik, terima kasih AKBP Huri Nugroho atas keluangan waktunya ngobrol bareng saya di Repres Talk. Tetap sehat dan Iya, bahagia Mas. selalu bersama keluarga. Hidup sehat Amin. tanpa narkoba ya, Dan ya. Iya, Baik, hidup ya. sehat tanpa narkoba. Oke, ya demikianlah podcaster obrolan saya bersama AKBP Huri Nugroho, Kepala BNN Kabupaten Bima, seputar bagaimana penanganan kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di NTB, khususnya di Kabupaten Kota Bima dan Dompu. Terima kasih, Komandan. Sampai jumpa. Sekian. Iya, Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Ray Presto. Ray Presto. Let's care and share. Bersama saya, Rea Ruman.